teman-teman semuanya, berjumpa lagi di 5 Minutes to Know bersama gue Gai. Dan gue Clement yang akan menemani kalian selama 5 menit ke depan. Nah, untuk episode 2 ini, kita akan membahas tentang Torah loh. Kita juga ditemani nih sama Tata, Giselle, Nathan, Joel, dan juga Ria, yang akan menyampaikan pendapat mereka tentang apa itu Torah dan mengapa kita harus kembali ke Torah. Oh iya, untuk episode 2 ini kita juga akan ditemani oleh Om Frankie nih. Beliau adalah salah satu penatua dari Gereja Kehilat Mesianik Indonesia loh. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan bersama narasumber mengenai pengertian Torah, kita simak dulu yuk pendapat dari teman-teman sekalian. Apa itu Torah? Torah adalah suatu pengajaran tertulis dan berisikan tata hidup secara keseluruhan yang harus dipelajari, ditaati, dan juga dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus kembali ke Torah? Karena Torah merupakan suatu bentuk pengajaran bagi umat Tuhan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita perlu menyesuaikan setiap tindakan kita dengan Torah. Apa itu Torah? Torah adalah 5 kitab awal yang berada dalam Alkitab yang dimulai dari Kejadian hingga Ulangan. Kitab tersebut ditulis oleh Musa. Lalu mengapa kita harus kembali kepada Torah? Menurutku kita harus kembali kepada Torah karena Torah itu berisikan dengan perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati, mulai dari mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi kepada sesama. Jadi apa itu Torah? Torah itu adalah 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Lalu kenapa kita harus kembali ke dalam Torah? Karena Torah itu adalah pedoman hidup kudus kita. Kita harus kembali kepada Torah Adonai karena Torah merupakan kasih karunia Adonai kepada umatnya, sehingga kita harus berpegang teguh kepada Torah karena seperti yang Tuhan Yesus katakan di Matius bahwa Torah itu tidak pernah ditiadakan tapi digenapi. Oleh sebab itu kita sebagai bangsa-bangsa harus tetap memegang teguh kepada Torah Adonai. Torah itu termasuk 5 kitab Musa atau yang terdapat pada Perjanjian Lama. Kenapa harus kembali ke Torah? Karena itu termasuk perintah Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapannya mengenai Torah. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita tanya langsung yuk ke Om Frankie. Om Frankie, Torah itu apa sih? Dan kenapa kita harus balik ke Torah? Salam saudaraku. Apakah Torah itu? Torah atau Taurat adalah 5 kitab pertama yang ditulis oleh Musa, oleh Mose dalam kitab suci yang kita pegang, yaitu Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bagi bangsa Yahudi, Torah adalah kitab perjanjian atau Sefer Habrit. Disebut juga dengan ketubah nikah, yaitu perjanjian nikah antara Tuhan Adonai dan Israel di Sinai, di mana Tuhan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung menebus mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Kitab Torah disebut juga dengan Sefer HaMitzvot, yaitu kitab yang berisi perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan. Mitzvot, Hukim, dan Mishpatim diberikan kepada Israel dan dirumuskan menjadi 613 perintah oleh para rabi. Terdiri dari 248 perintah positif dan 365 perintah negatif. Torah dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu Torah tertulis atau Torah Sebiktav dan Torah lisan, Torah CBLP. Rabbi Shaul atau Rasul Paulus menulis dalam Roma 7 ayat 12 bahwa Torah adalah kudus. Perintah Elohim itu baik dan kudus. Kembali ke Torah artinya adalah bahwa sebagai orang percaya kepada Mesias Yeshua, kita menyadari sepenuhnya bahwa hidup kudus menjadi sesuatu yang sangat penting setelah kita ditebus dan diselamatkan oleh anugerahnya. Kita dibenarkan atau justification. Namun tidak hanya sampai dibenarkan atau pembenaran oleh Tuhan, melainkan kita harus masuk ke tahap kehidupan yang kudus. Nah, disinilah kita memerlukan satu pedoman hidup kudus, yaitu Torah, yang disebut sanctification, pengudusan oleh Tuhan. Karena kita dikuduskan oleh darah Yeshua HaMashiach, tetapi kita juga dikuduskan oleh perintah-perintahnya. Dikuduskan artinya dipisahkan. Lalu setelah itu kita akan masuk di dalam glorification, kemuliaan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan.
Dalam proses hidup kudus inilah Torah berperan penting untuk memperbaiki, membimbing, dan memimpin hidup kita, hidup yang berkemenangan di dalam Mesias Yeshua, seperti tertulis di dalam Mazmur 119 dan juga surat Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Amin. Terima kasih ya Frankie atas pengertiannya. Nah, teman-teman udah pada ngerti belum nih? Udah dong. Nah, baik. Tadi dari yang Om Frankie bilang, gue narik beberapa kesimpulan nih. Jadi Torah adalah 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa atau Moshe. Torah juga diartikan dengan pengajaran. Secara literal, Torah disebut dengan instruksi pedoman hidup. Bagi bangsa Yahudi, Torah merupakan perjanjian nikah antara Tuhan dengan Israel, dan Syabat merupakan tanda perjanjian nikahnya. Torah juga berperan penting untuk memperbaiki, membimbing, serta memimpin hidup kita yang berkemenangan dalam Mesias Yeshua. Jadi begitu teman-teman untuk episode kedua 5 Minutes Semua pada hari ini. Kami menunggu interaksi dari kalian, baik kritik, saran, pertanyaan, maupun request topik untuk episode selanjutnya di kolom komentar, atau teman-teman dapat menghubungi kami melalui Instagram @yut.gkki. Acara ini juga dapat diakses melalui YouTube Kehilat Mesianik, Instagram @yut.gkki, dan Spotify @yut.gkki. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.